sahabat Foodie, selamat datang di Sedekah Ilmu Ramadan, upgrade ilmu ngabuburit bareng Foodies. Nah, ini adalah program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Nah, tentunya ini didedikasikan untuk kemajuan seluruh foodpreneurs yang ada di Indonesia. Oke, sebelumnya suaranya udah jelas belum nih teman-teman? Boleh di kolom komentar? Di komen ya teman-teman kalau misalnya suaranya kurang jelas. Nah, sebelumnya nih teman-teman, salam kenal, saya Citra yang akan memandu jalannya IG Live sore hari ini. Nah, sahabat foodies nih, Sedekah Ilmu Ramadan ini akan ada di setiap hari Senin sampai Jumat. Dan hari ini kita akan sharing nih sama CEO dari makanan yang manis-manis. Apa itu? Donat. Nah, jadi teman-teman bisa simak terus acaranya sampai selesai ya, karena pastinya materi sore hari ini menarik banget dan bermanfaat. Oke, buat teman-teman juga nih bisa share acara hari ini dengan cara screenshot lalu upload ke story-nya masing-masing dan tag ke @foodies.id. Gampang kan ya teman-teman? Oke, sebelum kita panggil nih narasumber kita hari ini, untuk teman-teman yang baru bergabung dan masih bertanya-tanya nih, Foodies itu apa ya? Oke, Foodies ini adalah the first F&B edutech in Indonesia. Jadi teman-teman bisa berkarir dan juga belajar bisnis di industri kuliner. Dan Foodies juga punya visi changing people life through F&B education. Jadi teman-teman ayo gabung ya sama lebih dari 100.000 teman-teman foodpreneurs yang udah teredukasi di Indonesia. Nah, teman-teman juga bisa kunjungi channel telegramnya Foodies di t.ml/foodizzid yang berisi update untuk perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap harinya. Nah, teman-teman juga bisa subscribe YouTube channelnya di Foodies YouTube channel karena udah ada 1.000 lebih edukasi bisnis kuliner gratis. Oke, dan Foodies juga nih teman-teman ada artikel juga yang bisa teman-teman baca. Ada lebih dari 300 artikel di websitenya Foodies, foodies.id/artikel. Oke, buat teman-teman sahabat Foodies nih yang mau bertanya, dari sekarang boleh disampaikan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah. Jadi dari sekarang udah ancang-ancang ya buat Q&A sama narasumber kita hari ini. Nah, sambil nunggu narasumbernya masuk nih, boleh nih teman-teman yang hari ini udah join di live-nya, salam-salam nih di kolom komentar dari mana. Terus juga kalau misalnya punya bisnis kulinernya apa. Kita sambil coba invite narasumber hari ini. Oke, wah, halo Kak kamu nih, Kak Rizky, udah gabung juga ya. Oke, teman-teman nih dari mana aja nih yang udah nonton? Ini kita sambil nunggu narasumbernya masuk ya, teman. Nah, oke, ternyata ini udah ada nih narasumber kita hari ini ya, teman-teman. Ada Mas Bastian Kapernama ya. Beliau ini adalah CEO dari Donatsu. Halo Mas Basit, apa kabar Halo, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik teh. Manggilnya apa nih Teteh Citra? Apa? Apa Mas? Citra aja. Iya, Citra aja Mas. Oke, Ini aku panggilnya Mas Basit aja ya. ya boleh. Oke, nih teman-teman semua nih. Jadi sore ini kita akan bahas nih bareng Mas Basit. Topiknya juga menarik banget ya tentang mengembangkan bisnis donat di era digital. Nah ini akan jadi pembahasan yang seru nih sore hari ini ya teman-teman, karena pastinya sahabat foodie semua ini bisa diaplikasi nih ke bisnisnya masing-masing. Jadi ambil catatannya ya teman-teman dan nanti mungkin bisa dipraktekin setelah IG Live ini. Oke nih. Sebelum kita ngobrol nih lebih jauh ya dengan Mas Basit, kita kenalan dulu nih dengan Mas Basit. Nah, mungkin Mas Basit boleh say hi dulu nih sama sahabat foodie semua ya Mas ya. Boleh perkenalan diri atau juga dikenalin nih bisnisnya. Oh, oke, boleh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi ya salamnya berarti ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Salam kenal semuanya. Saya Basit, mewakili dari tim Donatsu saat ini. Lagi ya, domisili saat ini di Bandung, tapi aslinya dari Lampung teh. Di Bandung udah dari tahun 2008. Backgroundnya sebenarnya dari computer science, jadi saya anak tech banget sebenarnya. Tapi tertarik juga dengan bisnis F&B dari tahun 2010 ya waktu itu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih kalau untuk perkenalan ya gitu.
Saat ini alhamdulillah diamanahi jadi CEO dan co-founder dari Donatsu, Donatsu.official, dan Donatsu untuk anak dan ibu. Gitu, brand baru sih kita di industri donat ya gitu saat ini. Oke, terus ya dari latar belakang tadi ya kenapa dari S1 terus lanjut ke S2, alhamdulillah dikasih amanah juga lewat beasiswa LPDP, ngelanjutin di SBM ITB gitu sih Teh. Wah, luar biasa ya teman-teman. Prestasinya juga luar biasa nih Mas Basit. Nah, jadi latar belakang juga tidak menutup kemungkinan untuk berbisnis kuliner ya Mas ya? Iya, jadi sebenarnya ya background-nya memang S1-nya komputer gitu ya, jadi digital startup gitu. Tapi udah interest di bisnis F&B itu udah dari tahun 2010 gitu waktu sempat create bisnis, cobain gitu ya. Dan ya alhamdulillah sampai saat ini gitu. Karena kalau dari background bisnis sebelumnya memang IT gitu ya, mostly kita di service base, jadi memang nggak kelihatan wujud produknya gitu ya. Jadi dari mulai bisnis IT itu tadi service, mulai tertarik untuk cobain dengan real produk gitu yang bisa kita lihat, bisa kita experiencing gitu. Jadi tertarik dari 10 tahunan yang lalu lah gitu kurang lebih. Wah, luar biasa ini Mas. Nah, mungkin Mas Basit boleh diceritain juga perjalanannya nih Mas yang sampai akhirnya berdiri Donatsu nih. Oke, jadi disclaimer dulu ya di awal teman-teman, di sini bukan expert, bukan yang jadi lebih ke praktisi lah ya, bisnismen aja pebisnis yang memang baru belajar untuk buka bisnis donat. Dan ya tentunya di sini kita jadi ajang untuk kita sama-sama sharing aja, diskusi bareng gitu ya, bukan ada maksud menggurui atau lain sebagainya gitu. Jadi memang pure kita sama-sama sharing, kita sama-sama diskusi. Nah, cerita tentang Donatsu sendiri itu berawal memang dari saya nggak sendiri sih Teh, jadi ada berempat di sini timnya, ada founder lah ya, founder dan owner lah di Donatsu. Jadi kita berempat memang punya peranannya masing-masing dan fungsinya juga gitu ya. Jadi ada Pak Agis yang memang di R&D, terus ada Pak Ali yang memang fokus di finance dan bantu untuk di HR, dan ada Pak Aan juga yang fokus di operasional gitu. Jadi memang, dan saya sendiri memang diamanahinya untuk lebih ke business development-nya gitu, untuk ekspansi dan scale up gitu. Jadi kita berbagi peran masing-masing lah gitu ya di sini di Donatsu. Nah, Donatsu sendiri memang baru banget ya, baru 6 bulan yang lalu gitu ya teman-teman semuanya. Jadi kita mulai itu dari bulan September 2022 kemarin gitu. Inisial project kita tuh yang ada di Arca Manik gitu. Nah, kalau kita ngomongin dari root cause-nya gitu ya, kalau mulai bisnis kan ada aliran-aliran gitu ya, aliran yang memang produk dulu atau marketnya dulu gitu. Nah, kita ini bisa bilang kalau Donatsu mungkin karena kita waktu itu memang punya resource-nya saat itu tempat gitu ya, jadi kita ngelihat dari marketnya, memang kira-kira market yang saat itu di Arca Manik, kira-kira produknya apa ya gitu. Dan memang setelah kita lakukan lebih lanjut lagi, itu Arca Manik kan banyak tempat-tempat sekolah bagus ya gitu ya, private school, terus terlebih di primary school yang memang jadi target market untuk donat itu sendiri. Jadi memang kita berawal dari opportunity itu sendiri sih Teh, jadi opportunity di marketnya, karena kita pilot project kita di Arca Manik gitu, yang notabene memang banyak sekolah-sekolah swasta primary school yang memang bisa jadi target market kita gitu. Terus kedua baru ke produknya gitu ya, produknya memang donat itu sendiri gitu ya. Donatnya memang apa ya, kalau bisa dibilang udah jadi comfort food ya gitu ya, udah jadi comfort food, jadi common food juga, bahkan udah saat ini udah bisa dibilang jadi culture gitu ya, udah jadi produk culture gitu, makanan yang udah melekat di Indonesia. Siapa yang nggak tahu donat gitu kan? Mungkin kita semua rasanya udah pernah cobain donat gitu, jadi udah nggak perlu edukasi yang lebih gimana-gimana gitu terhadap produknya kan gitu. Nah, meskipun bukan asli produk Indonesia gitu ya, kita ngelihat memang udah jadi culture itu tadi gitu. Jadi memang pasarnya
ya cukup bisa buat kita nge-scale up bisnis ini kan gitu. Udah jadi kudapan favorit lah, bahkan kita kemarin sempat ngeriset juga kan gitu ya, ada datanya yang memperlihatkan bahwa kalau nggak salah dari tes Atlas ya Februari 2023 kemarin, donat ini tuh masuk ke 10 besar makanan yang jadi kudapan favorit di dunia gitu bahkan gitu ya, dengan namanya masing-masing gitu. Kalau di Austria dia namanya Krapfen, kalau di Itali namanya Bomboloni, bla 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 lah, Berlin, di Portugal gitu ya, terus kalau Fedolki di Ceko gitu. Jadi memang dari 10 itu 4-nya tuh donat tapi dengan namanya versinya masing-masing gitu. Tapi nomor satunya surprisingly gitu ya, apa coba Teh? Bisa ditebak ya? Apa? Pisang goreng gitu ya, buatan Oh iya, Indonesia gitu. iya, kemarin sempat ramai itu, sempat heboh banget ya. Kudapan favorit di dunia gitu Favorit. ya, nomor Indonesia tuh pisang goreng gitu ya, dan nomor 5 Krapfen gitu yang notabene turunan dari donat juga gitu ya, dari masing-masing negara yang ada di dunia gitu. Jadi dari opportunity itu turunannya ke ya tadi itu ada market, ada produknya, terus yang kedua kita lihat dari data sih Teh gitu ya. Lihat data memang ada gap market mungkin ya kalau bisa dibilang, yang belum ada di segmentasi atau kategori produk yang kita sasar gitu. Jadi saat ini kan memang donat ini mungkin udah jadi comfort food atau udah jadi culture food itu tadi ya, tapi boleh coba disebutin nggak? Ada nggak kira-kira yang brand asli lokal Indonesia gitu yang udah jadi top of mind di brand donat? Bisa disebutin Teh, yang Teh tahu gitu. Karena teman-teman Main ya Mas ya. Apa ya Mas ya? Tiba-tiba ngelag nih. Bla 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 gitu kan. Terus ada mungkin kalau yang franchise dari luar kan ada D dan Kin bla 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 gitu ya. Iya, Jeko, ya. Ya, Jeko dan Kin. Nah, tapi yang lokal dan asli dari Indonesia original itu kalau bisa dibilang yang jadi top of mind baru Jeko gitu. Di mana Jeko dan Kin mungkin dan beberapa brand donat yang eksis saat ini di pasar, khususnya di Indonesia, itu mostly memang ya playernya tuh banyaknya dari luar gitu. Yang lokal tuh baru ada Jeko dan ada beberapa brand lokal indie lah gitu bisa dibilang ya di masing-masing atau lokal di Indonesia gitu. Nah, di situ kita lihat potensinya ada gap market itu tadi Teh gitu. Jadi di mana kayak Jeko, Dunkin dan sejenisnya gitu ya, itu menyasar pasar yang middle up gitu, sementara yang middle to low ini masih belum ada nih pemainnya yang kira-kira bisa Wah, suaranya tiba-tiba hilang nih Kang. Oke. Halo tes. Udah ada Kang. Ya. Aman. Oke. Ya tadi jadi dari adanya gap market tadi yang kita lihat bahwasannya memang saat ini players yang ada di Indonesia itu masih fokusnya ke kategori middle to up, sementara yang middle to low ada nih yang jadi player yang jadi top of mind gitu untuk di kategori bisnis donat gitu. Nah, kita lihat adanya peluang itu tadi gitu. Kenapa? Makanya kita inisiasi untuk bisa menyeriusi bisnis donat ini tadi gitu, Donatsu gitu sih Teh. Jadi kalau bisa dilihat ya itu tadi perjalanannya kurang lebih seperti itu. Karena kita lihat kalau middle to low ini sendiri kan memang pangsa pasar yang cukup tinggi ya di Indonesia gitu ya, hampir sekitar 40% gitu yang memang ada di kategori ini. Jadi cukup besar sekali gitu peluangnya. Dan next-nya adalah dari sisi sustainability-nya yang kita lihat gitu ya, dari produk donat. Kita udah tahu gitu ya, adanya donat di Indonesia aja tuh udah dari tahun 1900 berapa ya, sekitar 1965 kalau nggak salah saya dapat ya. Iya, banget ya Mas. Hampir bisa dibilang udah puluhan tahun gitu, dan bisa saat dilihat gitu ya, nggak ada yang mati ya bisa dibilang gitu. Itu justru tetap berkembang, dan memang ya itu bisa dibilang bisnis yang bisa sustain juga insya Allah gitu sih. Kurang lebih itu sih Teh kalau dari story-nya ya gitu. Nah, sebenarnya kan Mas tadi itu udah dijelasin ya teman-teman, luar biasa lengkapnya nih perjalanannya dari awal sampai sekarang gitu. Nah, kalau tadi kan disebutin juga nih Mas, kalau donat itu udah jadi comfort food gitu, udah sejak lama. Nah, tentu kan pesaingnya juga tentunya jadi banyak juga nih Mas. Nah,
Kalau misalnya dari Donatsu sendiri, apa nih Mas yang membedakan Donatsu dengan donat-donat lainnya? Oke, menarik nih pertanyaannya ya. Jadi kalau lihat dari industri bisnis gitu ya, kita mungkin teman-teman juga udah pada tahu lah ya, ada Red Ocean, Blue Ocean gitu ya. Dimana kalau Red Ocean memang pemainnya banyak, tapi marketnya juga banyak di situ ya. Gitu. Sementara kalau di Blue Ocean itu marketnya cenderung lebih growing, dan kompetitornya mungkin cenderung lebih sedikit gitu ya, nggak banyak pemainnya di situ. Tapi ada yang menarik kalau saya bisa share gitu ya ke teman-teman, bahwasanya memang dari yang Red Ocean ini aja sebenarnya bisa kita, meskipun industri bisnisnya ada di Red Ocean gitu ya, itu bisa kita tarik menjadi Blue Ocean juga kalau kita bisa diferensiasi ya. Kalau misalkan kita bisa diferensiasi, kita bisa tahu kita bermainnya di mana, USP kita seperti apa, unique selling proposition kita seperti apa, produk kita. Nah, kalau Donatsu sendiri kita offer tuh ada beberapa sebenarnya teh, dari yang kita punya gitu ya, kenapa yang jadi brand value-nya Donatsu sendiri gitu ya. Pertama kita memang alhamdulillahnya ya kemarin tuh udah langsung buat positioning kita tuh jelas di konsumen gitu. Dari tagline yang dipakai gitu ya, donat susu untuk anak dan ibu. Jadi bisa dilihat kalau dari tagline-nya aja itu udah nge-grab market kita gitu ya, untuk anak dan ibu itu jadi sasaran utama kita gitu. Kenapa marketnya anak dan ibu ya? Pertama memang kalau di secara terus bapaknya jadi apa gitu ya. Ya bapaknya bagian ngebahagiain aja lah, bagian ngebeliin produknya gitu ya untuk istrinya gitu kan. Jadi dalam satu rumah tangga, dalam satu rumah, kalau istrinya happy, anaknya happy, ya bapaknya juga bisa happy gitu. Terus yang kedua, ya kalau misalkan kita gitu ya, meskipun udah jadi bapak, udah jadi ayah gitu ya, tetap akan jadi anak dari ibu kita masing-masing kan gitu ya. Jadi tetap akan Iya, betul-betul, Mas. ada relate-nya. Terus kedua, ya nah ini mungkin tadi ya belum sempat dijelasin juga. Jadi giroh kita juga gitu ya, ngelihat kemarin isunya sempat MUI ya teh, halal minded lah gitu kan. Nah, meskipun saat ini kita masih proses legalitas untuk MUI gitu, tapi bisa dipastikan bahan baku dan proses produksi segala macam dari hulu ke hilirnya kita jamin halal gitu untuk di Donatsu. Jadi itu yang mungkin bisa jadi value juga gitu ya. Dan selanjutnya mungkin dari produk dan display kita yang quite interesting, menarik ya teh gitu. Jadi bahkan dari luar aja tuh udah bisa, orang tuh bisa buat mampir tuh karena lihat dari display outletnya gitu. Kita pajang donatnya tuh secara donat apa ya, bisa dibilang belum dihias-hias gitu ya, beda dengan kompetitor kita justru. Jadi memang mentahan donat lah ya, bukan mentahan juga yang udah digoreng, tapi memang di display ring-ringnya aja gitu ya kalau donat ya gitu ya. Dan sementara kalau kompetitor kita mungkin udah dihias-hias cantik gitu. Kalau kita memang orang nanti bisa pilih topping, bisa pilih glaze-nya tuh experiencing di store atau di outletnya masing-masing dengan lebih dari varian sekitar 100 lebih ya varian rasa yang ada di Donatsu gitu. Oh iya, banyak banget, Mas. Terus itu mungkin dari sisi pricing teh, kita juga harganya quite affordable gitu ya, terjangkau banget, mulai dari Rp5.000 gitu ya untuk donat kita. Dan yang terakhir mungkin dari manajemen kita ya, kita udah punya pengalaman yang baik gitu ya terhadap F&B dari 2016 gitu ya, kalau ditekuni benar-benar gitu ya dari teman-teman, kalau digabungin saat ini udah jadi di holding tuh udah dari 2016 gitu. Jadi secara manajemen kita handling with care, handling with professional gitu ya, meskipun kita mostly saat ini lokasinya memang banyaknya di street food, street ya, maksudnya street lah, bukan yang mall atau misalkan yang memang tempat-tempat strategis yang bisa dibilang ring 1 gitu ya. Kita justru malah ngambilnya ring 2, ring 3 gitu, bukan yang tempat-tempat yang strategis banget gitu sih. Kurang lebih itu sih teh kalau dari sisi pembeda gitu ya, pembeda dari kompetitor yang ada saat ini di market. Dan aku juga kemarin kepoin nih, Kang, apa namanya, yang karyanya juga pakai kostum-kostum sapi gitu ya. Ya, betul, itu salah satu ya display di outlet juga ya. Jadi lain donatnya, kita juga display dengan pelayanan ya, servisnya itu langsung di serving dengan sapi gitu. Makanya kita secara konsepnya lebih ke minimalis, kita ngambilnya konsepnya tuh ke arah Jepang teh, karena memang minimalis banget gitu ya. Minimalis, clean, simple gitu kan. Dan brand identity kita juga ada huruf-huruf ke Jepang-Jepangan gitu. Jadi memang ngambilnya
sana. Jadi memang harapannya lebih clean, lebih minimalis, simple, dan sapinya juga nge-serving gitu untuk relate ke susunya gitu ya. Karena kita di sini hampir dibilang produknya 100% susu gitu banyaknya gitu, tanpa campuran gula gitu. Bahkan kayak varian minuman kita tuh itu tanpa campuran gula maupun tanpa campuran air gitu, 100% susu gitu. Jadi di-serving dengan sapi-sapi yang gemoy-gemoy gitu ya kalau di outlet. Gue. Jadi emang orang-orang juga langsung top of mind-nya, oh iya donat susu yang bener-bener susu semua gitu ya Mas ya? Ya, betul, 100% itu sih insya Allah. Jadi secara ininya itu yang jadi pembeda juga sih gitu mungkin. Nah, mungkin Mas boleh diceritain juga nggak Mas, waktu pertama kali nih launching donat susu nih, donat susu ke masyarakat gimana nih strategi pengenalannya gitu Mas? Oke, sebenarnya kalau dari strategi kita tuh ya banyak lah ya yang dilakuin juga para pebisnis di Indonesia atau bisnis kuliner di Indonesia juga gitu. Jadi kita mulai itu waktu itu September ya Teh ya, September 2022 pilot project kita di rumah salah satu partner kita juga kebetulan. Jadi kita pakai resource yang ada aja gitu. Terus strateginya lebih ke banyaknya saat ini memang kita punya beberapa pilar sebenarnya Teh ya, pilar dan apa ya bisa dibilang guideline untuk di bisnis ini gitu. Dan kita saat ini masih di fase memang belum banyak strategi yang gimana-gimana gitu. Bahkan ya alhamdulillah gitu Donatsu bisa banyak dikenal saat ini. Itu tuh hampir bisa dibilang organic marketing yang kita lakukan gitu ya. Belum ada strategi marketing yang gimana banyaknya, justru malah masih konvensional banget gitu, pakai loyalty card gitu. Terus pakai pasang umbul-umbul offline banget gitu. Karena kita ada beberapa ya prinsip juga ya gitu. Karena kalau kita strategi itu bisa diiringi dengan diimbangi dengan kompetitif juga sih sebenarnya gitu ya Teh. Kalau kita kemarin tuh berpikir adalah kalau kita strategi secara apa ya planningnya belum terlalu bisa jadi apa ya secara ininya leader gitu ya di lokal Bandung aja let's say gitu ya. Ya yang ada bukan cuman konsumen gitu tapi lebih ke kompetitor juga yang datang kan gitu. Makanya kita coba ininya ya nggak terlalu masif dulu, bahkan belum ada ads, belum ada endorse segala macam gitu. Alhamdulillah yang viral di TikTok, di Instagram itu alhamdulillah coming from organic marketing kalau bisa kita bilang gitu ya. Alhamdulillah mereka review sendiri, datang ke store sendiri. Jadi memang ngelihat experiencing-nya, terus ngeliatin kreditnya di outlet gitu. Jadi belum ada strategi marketing yang gimana-gimana karena kita memang nanti next levelnya nih baru kita mungkin bisa pakai itu gitu. Karena itu tadi ada prinsip di mana bisa dua yang datang gitu, antara konsumen atau kompetitor gitu. Dimana kalau misalkan kita belum siap, belum ready gitu ya, ya nanti mungkin justru malah banyaknya kompetitor yang hadir gitu sih. Jadi secara ini kita masih banyaknya saat ini konvensional, tapi kita tetap relevan gitu Teh. Kita tetap ada dan hadir di platform-platform atau media channel yang ada di saat ini dipakai gitu ya, di Instagram gitu ya. Bahkan di TikTok tuh kita baru posting video tuh baru kemarin-kemarin gitu ya, kalau bisa dilihat gitu ya TikToknya Donatsu. Sebelum-sebelumnya viral di TikTok, FYP segala macam tuh kita taunya dari konsumen justru ya, yang nge-tag, yang ngasih tahu gitu, kita riset. Justru kita sendirinya masih baru banget gitu sih. Berarti value tadi ya Mas yang diberikan sama Donatsu ini penting banget yang akhirnya bisa buat orang juga secara sukarela review tempatnya ya Mas ya? Betul. Jadi kita experience based banget sih Teh. Jadi bahwasanya produk itu bukan sekedar produk, tapi produk itu bisa berbicara Cila gitu ya. Jadi secara ini produk himself itself lah gitu ya. Secara ini bisa present ininya sendiri gitu, gimana caranya kita nge-treatmentnya aja kan gitu. Makanya ya banyak dari packaging kita, dari outletnya, dari tadi itu ya physical evidence-nya di store gitu ya, secara appearance-nya teman-teman uniform yang dipakai itu semua ya kalau bisa dibilang ada experience yang mau kita kasih di situ gitu ya ke teman-teman gitu, bukan cuman produknya aja gitu sih Teh. Jadi ya insya Allah secara ininya ya banyak orang yang curious gitu ya secara ininya, dan setelah nyobain produknya ketika enak ya bakalan balik lagi gitu ya, loyal customer yang kita dapat. Iya, betul. Jadi ya alhamdulillah gitu.
Nah, kalau tadi mungkin perjalanan membangunnya nih Mas. Nah, tapi kan kalau misalnya di dalam membangun bisnis kuliner tentu ada kendala-kendala nih yang dihadapi gitu. Nah, mungkin ada boleh diceritain nih Mas kendala-kendalanya seperti apa. Terus ada tips juga nih buat sahabat foodie semua yang mungkin mau memulai bisnis kulinernya dari nol nih Mas. Oke, kendala ya. Kendala Mm. sih ya alhamdulillah ya disyukuri aja gitu ya. Jadi setiap kendala yang kita hadapi pasti akan ada solusi yang dikasih juga kan gitu ya, diiringi dengan solusinya juga kalau misalkan kita berikhtiar dengan maksimal gitu. Jadi selama berjalan kurang lebih 6 bulanan gitu ya Donatsu, kalau bisa dibilang orang-orang di fase awal tuh biasanya marketing ya Teh ya, selling segala macam gitu. Tapi alhamdulillah biiznillah qadarullah Donatsu tuh alhamdulillah bisa dibilang sampai saat ini tadi itu organic marketing tuh, tapi dari sisi marketing dan sellingnya alhamdulillah kita patut syukuri gitu ya, itu nggak ada kendala gitu ya. Terus mungkin dari sisi operasional di lapangan deh gitu ya, operasional yang secara ininya operasional tim di outlet gitu, ada yang switching turnover biasa lah ya gitu ya, ketika memang sapi-sapinya kewalahan lah gitu. Tapi ya dibuat senyaman mungkin ya, meskipun mereka pakai baju sapi itu ada AC-nya gitu kalau misalnya. Jadi secara ininya mungkin turnover karyawan biasa. Terus kedua dari sisi apa ya, supply chain-nya juga gitu ya, secara banyaknya kita kan create dan kita punya warehouse sendiri juga Teh gitu ya, dimana saat ini tuh Donatsu dari bulan September terus Desember kita buka outlet kedua, dan alhamdulillah saat ini udah outlet ke-7 menuju ke-9 ya, lagi running. Ke-7 tuh alhamdulillah ya gitu. Jadi lebih ke operasional, kayak supply chain, inventory management gitu-gitu sih Teh. Jadi kendala yang banyak dihadapi saat ini tuh lebih ke arah situ untuk menjaga konsistensi produk gitu kan. Jadi untuk kita buka cuman satu cabang tuh mungkin masih bisa dibilang pilot project mah masih ya gampang lah ya gitu ya, masih bisa ke handle gitu ya, owner juga masih bisa turun tangan gitu kan, mantengin segala macam. Tapi kalau udah sampai beberapa cabang mungkin ya gitu, saat ini kan kita baru 7 gitu ya alhamdulillahnya, itu akan ada dinamika tuh dari sisi di lapangan gitu ya, gimana caranya distribusinya aman, terus produknya terjaga kualitasnya. Dan kemarin dari sisi operasional kan banyak juga tuh karena tadi tuh outletnya ada AC-nya gitu ya, ternyata ke donatnya sendiri bisa keras gitu, padahal pas di warehouse aman gitu. Jadi kayak gitu, jadi lebih ke arah gimana caranya kita membuat produk ini konsistensinya terjaga dan secara deliver ke konsumennya juga baik gitu, tetap sama lah. Orang beli di outlet pertama kita dengan orang beli di outlet ke-7 kita tuh bisa, ya betul, rasanya sama gitu, karena memang kita untuk Donatsu ini dibandingkan dengan brand-brand kita yang ada di holding, itu kita memang untuk yang saat ini di-handle full 100% oleh manajemen Teh gitu. Jadi nggak ada, meskipun ada mitra tapi operasional by pusat gitu. Nah, menarik sih Mas. Sekarang udah mau menuju 9 cabang ya Mas ya. Nah, kalau aku kepoin juga nih Instagramnya, ternyata untuk sistemnya ini crowdfunding gitu ya Mas ya, udunan gitu ya. Nah, itu menarik sih Mas. Gimana tuh ceritanya Mas? Oke. Jadi kalau crowdfunding sendiri kan memang sebenarnya secara behavior gitu ya, secara Indonesianya sendiri kan memang udah banyak ya dilakuin dari orang mulai gotong royong, udunan gitu ya. Terus ada koperasi segala macam gitu. Nah, kita di Donatsu sendiri memang konvensional way-nya gitu. Gimana caranya sebenarnya udunannya sendiri ke circle kita terdekat dulu sih pada awalnya gitu Teh gitu ya. Jadi ada yang mau join nggak, kita mau buka ini, kita sebagai operatornya, kalian yang punya dana daripada nganggur gitu ya, kita jalanin, buka sama-sama Donatsu misalkan kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu, ternyata di luar dugaan gitu ya, secara ininya banyak juga masyarakat yang pengen dan tertarik gitu, karena sebenarnya orang Indonesia ini bisa dibilang banyak sultan juga Teh gitu, kaya gitu. Jadi modal itu bukan jadi kendala gitu ya. Jadi tapi adalah gimana caranya kita bisa ngedeliver trust ya gitu ya. Dan kita tahu bahwasanya kemarin ada investasi bodong segala macam. Nah, kita tuh punya giroh juga tuh buat ngedukasi orang. Nih, ada loh sebenarnya investasi, ada loh sebenarnya bisnis yang bisa jadi
referensi, rekomendasi teman-teman dengan dihandle oleh profesional, kita transparansi datanya semuanya, dimulai dengan cara dan ini yang sangat affordable juga gitu ya. Ya udah gitu, that's it. Sebenarnya lebih ke arah edukasi awalnya, terus kita pengen menyadarkan sebenarnya ada loh gitu peluang-peluang investasi, nggak semuanya bodong di Indonesia gitu, bahkan yang bodong-bodong aja banyak ya, meraupnya sampai ratusan miliar. Ini kita menghadirkan solusi salah satu alternatif investasi di bisnis F&B gitu ya. Ya insya Allah kita jalankan dengan value-value yang kita prinsipalnya memang syariah base ya teh gitu ya. Jadi secara ininya adalah akad-akad syariah yang kita pakai, transparan banget, semua omsetnya segala macam, rekapan tuh kita share ke teman-teman investor, dan setiap bulannya insya Allah bisa kalau untung dapat dividen gitu sih. Wah, ini investasi real ya Mas ya, bukan bodong. Oh, betul, insya Allah. Nah, nah kalau misalnya tadi nih Mas ya udah ada menuju 9 outlet nih. Nah untuk rencana ekspansinya nih Mas, scale up-nya mungkin kan kalau sekarang masih di Bandung nih. Nah rencananya mau ke kota mana nih Mas? Selanjutnya di Stillsville atau gimana nih rencana ekspansinya nih Mas? Itu lebih ke ini ya, expansion growth-nya ya Teh ya. Jadi kalau kita kemarin sempat nge-mapping gitu, kalau brand Jeko aja di Bandung Raya itu ada sekitar 14, kayaknya Donatsu bisa deh di double-nya gitu ya, let's say 28 atau 29 gitu. Dengan kita memikirkan adalah kalau Jeko banyaknya di tempat-tempat strategis, mall gitu ya. Dengan kita kayak di Donatsu sendiri di ring 2, ring 3 gitu ya, bukan yang tempat-tempat strategis juga jadi gitu, bahkan kayak ke street food banget gitu tempatnya. Ya itu kayaknya bisa gitu, kita sampai di Bandung dulu sampai 29 titikan gitu ya. Nah, sementara kayak di luar Bandung itu sebenarnya udah banyak juga Teh, alhamdulillahnya ya, yang tertarik gitu. Kayak di Jabodetabek, terus di Cirebon, Majalengka, bahkan sampai ke Padang gitu ya, surprise dan Bali gitu. Tapi kita coba belajar dulu, kita dapetin polanya, kita dapetin patternnya, karena kan kita saat ini lagi pengen tahu polanya dari sisi supply chain tadi ya, inventory management, supply chain, distribusinya segala macam. Kita mau cobain experiencing di Bandung dulu nih gitu, dengan kita kayak sekarang misalkan 9 gitu ya, kita butuh berapa warehouse gitu-gitu. Jadi kita mau cobain polanya, kira-kira satu warehouse ini bisa nge-supply berapa outlet gitu-gitu. Terus kira-kira jarak dari masing-masing warehouse ke outlet tuh berapa radiusnya. Jadi kita lagi coba gain banyak data dulu, kita dapetin patternnya, kita polain, nanti tinggal kita duplikasi kalau kita mau pindah ke regional yang lain kayak gitu. Jadi ya hopefully bisa ada di seluruh Indonesia gitu ya, amin, mudah-mudahan bisa ada di seluruh Indonesia dan bisa lebih dekat gitu ya dengan anak dan ibu di seluruh Indonesia kayak gitu sih. Jadi tapi kita mulai dari Bandung dulu sih Teh, untuk dapetin polanya, dapetin patternnya apa aja, secara insight yang bisa kita apply nanti atau kita implement ke regional-regional yang ada di Indonesia kayak gitu sih Teh. Wah, luar biasa. Semoga bisa segera mendonatsukan Indonesia ya Mas ya. Membirukan ya. Membirukan Indonesia. Kemarin juga kebetulan aku dari Lembang nih Mas, ngabuburit, terus ternyata wah udah ada outlet Donatsu nih di Lembang. Jadi udah bisa jajan Donatsu nih nanti ngabuburit. Oke Mas. Di Lembang baru banget. Terus juga terakhir nih aku juga lihat Donatsu juga ada hampers lebaran nih, sama kolaborasi sama Ina Cookies gitu. Nah, mungkin ada strategi juga nggak Mas untuk kolaborasi nih dengan brand lain gitu untuk bisnis kuliner ini? Oke. Jadi sebenarnya kalau dari yang aku bilang tadi ya Teh, kita lebih banyak memang saat ini tuh kependekatannya mungkin banyaknya konvensional kalau dibandingin dengan digitalnya gitu ya. Tapi kita tetap relevan dan kita tetap hadir gitu ya di platform-platform digitalnya juga gitu. Jadi kayak event, terus partnership, collaboration itu tetap kita jalankan gitu ya di Donatsu. Dan alhamdulillah kayak kemarin tuh kita juga Masya Allah gitu ya, rezeki banget gitu, bisa diundang dengan sebelum Ina Cookies ya, ada diundang dengan Milo juga, salah satu brand yang kita pakai juga gitu, satu-satu
satu-satunya brand yang diundang dengan Milo di gatheringnya mereka kemarin event di Bandung gitu ya. Yang sisanya adalah toko kemarin yang jualan Milo lah gitu. Tapi kita satu-satunya brand di Bandung yang diundang gitu ya, dan satu-satunya brand juga yang F&B gitu ya untuk bisa diundang sama Milo gitu. Jadi kayak partnership, event gitu. Satunya yang terakhir saat ini lagi berjalan juga itu ada Inakukis ya gitu. Jadi untuk bisa tetap hadir lah gitu ya, menemani keluarga-keluarga di Indonesia gitu. Ada bentar lagi kan momennya Lebaran gitu kan, momennya Lebaran pasti secara ininya adalah kue-kue Lebaran yang paling banyak dipakai gitu ya, hampers. Jadi teman-teman minasan ya kita nyebutnya kalau di Donatsu, terus ada teman-teman investor juga gitu ya, yang memang mungkin butuh untuk hampers tuh bisa tetap jadi pilihan gitu. Dan kemarin tuh secara ininya adalah ya masih di offline store gitu, kita display produknya juga di store-store yang ada di Donatsu gitu sih Teh. Jadi mungkin kedepannya juga akan ada beberapa brand collaboration juga ya gitu, partnership yang akan kita jalankan gitu, dan event-event gitu sih. Wah, luar biasa nih. Baru dibangun tapi kolaborasinya juga udah yahut banget ya Mas ya. Oke nih mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum ke Q&A nih Mas. Ada tips atau trik nggak nih buat sahabat foodies yang emang mau memulai bisnis kuliner dari nol nih Mas? Atau kayak pesan-pesan nih untuk sahabat foodies? Oke, siap. Mungkin kalau dari tips ya, lebih ke ini aja ya, secara kita setiap mulai bisnis, setiap mulai sesuatu gitu ya, pasti ada niat ya, intention gitu ya. Nah, pertama temuin big why-nya gitu ya. Big why-nya kenapa teman-teman semua mulai bisnis ini gitu ya, secara impact mungkin gitu ya, atau purpose of life-nya, atau sejalan dengan passion-nya kah gitu. Jadi secara ini adalah temuin intention-nya, niatnya apa gitu ya, secara ini, dan big why-nya gitu, bukan cuma niat, tapi big why yang mau. Jadi big why ini lebih ke arah nanti kalau misalkan kita ada, kan bisnis kan ada ups and downs ya Teh gitu ya. Pas saat downs itu kita punya reason gitu untuk kita bisa introspeksi, untuk kita bisa reflecting our journey gitu ya. Kenapa pertama kali dulu mulai ini gitu ya. Jadi pertama mungkin dimulai dari niatnya, dimulai dari big why-nya dulu gitu ya. Secara ini apa nih gitu ya, secara girohnya juga gitu, mulai bisnis ini apa gitu. Terus kedua, kalau teman-teman yang terbiasa dengan partner gitu ya, mungkin bisa ngajak partner, tapi kalau misalkan bisa dijalankan sendiri ya mulai aja dulu dari diri sendiri dulu gitu ya. Nanti seiring berjalannya waktu mungkin butuh ngisi role-role masing-masing yang dibutuhkan gitu ya. Jadi segera ini juga gitu, secara ininya carilah gitu ya. Kita kan bukan makhluk sempurna ya. Jadi makhluk yang punya keterbatasan gitu. Mungkin kita lemahnya di sini, ada yang teman-teman yang bisa mengkomplementer atau secara ini adalah melengkapi kekurangan kita di situ gitu. Terus ketiga, ya secara ini jangan ditutup aja, jalanin gitu ya, mulai dari hal yang terkecil, mulai dari hal yang mungkin bisa kita lakukan, resource yang kita punya saat ini gitu. Jadi dijalankan dengan ya buat gitu ya, secara ini mulai dari tahapan ideasinya, terus kira-kira bisnis proposalnya seperti apa nanti ya, mulai dari nge-segmenting, targeting segala macam, differentiating itu mulai di mappingin gitu ya, bisnisnya mau seperti apa gitu. Kita mau berjuang, mau berikhtiar, mau terjun gitu ya, kalau misalkan di medan perangnya tuh mau gunain senjata apa aja, mau mulai seperti apa, bagaimana strateginya kayak gitu. Terus yang keempat, secara ininya adalah ya dari yang ada itu coba dievaluasi sih Teh, kalau dari saya ya, secara ininya pasti akan ada beberapa evaluasi, ada beberapa data yang bisa kita ambil insight-nya gitu. Ada misalkan secara feedback, mau baik itu positif atau negatif, tuh pasti akan ada sesuatu yang bisa kita dapatkan gitu ya, untuk kita bisa analisis itu lebih lanjut lagi gitu. Secara ininya mungkin itu sih, ya udah gitu, kurang lebih 4 itu. Kalau yang terakhir secara ininya mungkin ya bisa belajar lebih banyak lah gitu ya. Nanti sumber informasi kan banyak ya di sekarang gitu ya, nggak kayak dulu mungkin ya, secara
secara ini adalah tetap mau belajar, tetap be open minded gitu ya. Secara ininya jangan mau jadi orang yang berpuas diri gitu ya, terus jadi gelas kosong gitu kalau kata guru saya ya gitu. Jadi secara ininya biar kita bisa dapetin insight, dapetin feedback, dapat ya open minded aja, terbuka gitu. Jadi kalau misalkan ada kritik ya diterima gitu. Ini misalkan produk lagi di testing tahapannya ke teman-teman, ini kurang enak ya terima gitu, jangan sakit hati atau apa gitu. Jadi ya secara ini ya harus tetap open minded dan terbuka gitu ya untuk bisa kita jadi pembelajar yang lebih baik gitu sih Teh. Dan resource untuk kita belajar kan banyak ya saat ini kayak tadi ya, bisa dari internet, bisa dari mungkin kalau misalkan bisa kesempatan punya mentor ya lebih baik gitu ya, atau misalkan dari Foodies juga lumayan nih Masya Allah ya gitu ya, artikel-artikelnya, berita, kelas-kelas gratisnya aja juga bayarnya yang lebih mantap nih gitu. Jadi nggak ada kata bisa dibilang udah resource sudah mendukung lah untuk saat ini gitu. Jadi mulai dulu aja ya Kang ya. Wah, luar biasa nih teman-teman, sore hari ini ilmunya daging banget ya Kang. Ini udah pada catat belum nih tadi poin-poin yang udah di-share nih sama Kang Basit? Ini ada Kang Ilham juga nih kayaknya, katanya lagi di cabang Gerlong nih Kang, beliin buat ibunya anak saya katanya. Wah. Oke, kita langsung ke kolom Q&A ya Kang. Kita coba lihat dulu. Ini ada pertanyaan dari Kak Dani. Resiko apa aja yang potensial menjadi threat bagi investor dan apa risk mitigation-nya nih Kang? Wah, berat ya. Berat ya. Jadi secara ininya ya Teh, kayak aku bilang tadi di awal, teman-teman juga semuanya, Kang Dani tadi ya, makasih banyak pertanyaannya. Jadi kalau dari resiko seiring dengan opportunity atau keuntungan lah ya gitu. Nah kalau misalkan bahasa bisnis mah gitu ya, orang yang dicari keuntungan atau profitnya gitu. Nah ini kita jabarkan dan ini kita detailkan ke teman-teman investor juga gitu ya, bahwasanya semua data yang kita sampaikan di proposal bisnis atau misalkan data-data yang kita hadirkan itu bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya, insya Allah bukan mohon maaf jadi kita asal caplok atau data sulap-sulap gitu ya. Semua data yang kita sajikan di proposal bisnis itu insya Allah kita bisa pertanggungjawabkan. Jadi secara ini ya udah lebih transparan dan lebih open gitu ya ke teman-teman investor sebelum gitu, kira-kira apa aja. Nah, kita buat prospektusnya itu ada skenario dari pesimis, normal sampai optimisnya gitu Teh kira-kira. Jadi semua kita sajikan, kalau pesimisnya berapa, normalnya berapa, optimisnya gimana. Nah, resiko-resiko yang ada ya banyak sih sebenarnya dari sisi loss sudah pasti ya gitu. Kalau misalkan bisnisnya nanti rugi gimana gitu. Terus ya karena kita udah kita jabarkan di awal, mindsetnya adalah yang mau bergabung dan nanti terseleksi menjadi investor itu adalah orang-orang yang memang punya core value yang sama dengan kita gitu ya, yang dimana adalah syariah gitu ya, dimana ada keuntungan dan juga ada kerugian yang sanggup sama-sama diterima gitu. Jadi itu udah sama-sama fair di awal, kita transparan, kita komunikasikan gitu semuanya. Terus kalau dari sisi ininya apalagi ya, kira-kira ada beberapa resiko ya, kayak resiko secara operasionalnya di lapangan. Kayak kemarin nih contoh, kita baru buka di salah satu outlet kita yang ada di Ciwastra gitu ya. Itu ada kehilangan gitu kan. Karena waktu kita benar-benar transparan tuh sampai nggak kita kasih rolling door Teh. Jadi orang tuh bisa ngelihat ada di TV kita. Iya, bisa ngelihat segala yang ada di outlet dari luar gitu. Dan itu kita belajar lagi kan gitu. Alhamdulillah ya rezekinya cuma TV aja yang diambil gitu ya sama yang ya malingnya gitu ya. Terus ya kayak gitu resiko-resiko di outletnya gitu. Ada resiko kehilangan gitu ya. Paling besar memang resiko kalau misalkan sampai rugi itu tadi gitu ya. Terus juga mungkin ada resiko kepatuhan yang harus kita juga ikuti gitu ya, karena kita di sini kan bermasyarakat, terus ada juga pemerintah gitu kan, gimana caranya kita juga tetap legal compliance gitu untuk di bisnis ini gitu, meskipun kita UMKM tapi kita tetap harus taat lah ya gitu, taat terhadap aturan-aturan yang ada di masyarakat, yang ada di negara gitu ya. Kayak contoh kemarin kita udah langsung submit
register untuk MUI juga gitu, kayak gitu-gitu sih Teh. Terus mungkin resiko apa lagi ya? Resiko ya ada beberapa lah, banyaknya mungkin secaranya detailnya ada di proposal kita sih nanti kalau misalkan tertarik lebih lanjut gitu. Kalau tertarik boleh langsung hubungi Instagramnya Donatsu ya Mas ya? Boleh. Ada admin Donatsunya yang bakalan ngebantuin teman-teman. Jadi nanti akan di-share dan nanti juga kita seleksi ya. Jadi peluang ini nggak terbuka untuk semuanya. Nanti kita akan seleksi dan akan kita filter gitu ya berdasarkan form awal yang disubmit, terus ada form kedua juga yang fixnya, dan ada beberapa data yang kita olah juga gitu. Jadi nanti ya insya Allah kalau berjodoh dan jalannya ya kita akan sama-sama bersinergi bareng sih gitu. Oke, ini sahabat Foodies kayaknya semangat nih Mas ya. Lanjut lagi ke tentang investor lagi nih Mas ya. Tips mendapatkan investor dan inovasi produk nih seperti Donatsu nih yang rasanya beragam tapi harganya lebih murah dari kompetitor. Tips dapat investor ya tadi Teh Punten, bener ya? Iya, tips mendapatkan investor dan inovasi produknya seperti apa? Karena kan Donatsu ini rasanya beragam tapi juga murah gitu, Kang. Harganya masih ramah di kantong gitu. Oke. Jadi sebenarnya investor itu akan ketemu sih sebenarnya pada masanya gitu ya. Fokusnya teman-teman adalah saat mungkin ya perbaiki produknya, perbaiki bisnisnya sampai orang itu kebelet lah gitu mau jadi invest gitu di bisnis teman-teman. Kerjasama. Ya, betul. Mau kerjasama, mau kolaborasi, dan alhamdulillah kemarin Donatsu juga udah sempet tuh kayak gitu. Jadi investor yang di batch kan sekarang udah batch ke-7 ya gitu ya, alhamdulillahnya kita lagi mau open ke batch ke-7. Jadi dari batch 1 investor existing tuh join ke investor batch 2 gitu terusnya gitu. Jadi semakin sebenarnya gitu yang ngegulung terus gitu. Jadi investor-investor sebelumnya pengen ikutan lagi di batch-batch selanjutnya gitu. Jadi ya kesempatannya ya lumayan gitu ya untuk bisa. Dan kita memang membuka untuk yang existing investor gitu. Untuk saat ini tuh yang mau join lagi gitu atau reinvest gitu. Dan alhamdulillah artinya ya orang tuh percaya gitu ya, udah trust gitu. Dan sebenarnya kata kuncinya adalah trust sih. Gimana caranya teman-teman ngedeliver trust itu ke ya semua stakeholders gitu, bukan cuma investor gitu, ke konsumen gitu ya, secara ininya gimana ngedeliver produk kita yang baik gitu ya, gimana caranya dari produk yang baik menghasilkan mungkin secara ininya adalah omset yang baik juga, profit yang lebih baik juga gitu ya, secara ini ke teman-teman karyawan, ke tim, gimana caranya ngedeliver SOP, ngedeliver rules-nya, gimana caranya kita ngebuat sesuatu yang kira-kira bisa maslahat ke teman-teman tim yang ada saat ini, manajemen gitu. Jadi fokusnya adalah fokus ke bisnisnya dulu, perbaiki, ya insya Allah nanti find the way sih sebenarnya ya. Dan memang networking nih nggak ada kelasnya sih sebenarnya. Kalaupun ada kelas tuh cuma secara, jadi ya nanti akan ketemu kok insya Allah ya gitu ya. Jadi ada yang memang dari circle gitu ya, dari teman-teman founder gitu ya, ketemunya ada yang orang ngelihat di outlet gitu ya, kalau experience dari Donatsu sendiri gitu ya, ada yang nge-referalin ke temennya lagi karena dia udah nyobain gitu. Jadi sebenarnya jangan nyari investor sih, tapi gimana caranya ngebuat bisnis kita ini seksi lah dalam tanda kutip ya, seksi dan secara ininya appetite-nya tuh menarik buat diinvest gitu sama investor gitu, karena sebenarnya nanti juga akan ketemu sih jalannya insya Allah gitu. Tapi lebih saat ini lebih mungkin kalau yang baru mau mulai atau mau secara ininya lagi ke arah sana ya fokus ke perbaiki bisnisnya dulu sambil nyiapin gitu ya. Tetap kalau misalkan ini tetap harus dipersiapkan gitu. Allah juga kan maksudnya secara ininya nggak akan ngasih yang belum siap ya gitu ya. Gimana caranya kita ngebuat pitch deck-nya, nyiapin financial projection-nya dengan baik dan secara ininya bukan sulap-sulap itu tadi berdasarkan data dan historical data yang kita punya gitu. Jadi kita prepare itu gitu. Tapi untuk tahapan awal dan mungkin saat ini yang teman-teman butuhin mungkin bukan ke arah sananya dulu ya gitu. Gimana caranya jalanin bisnisnya dengan baik supaya orang juga tertarik gitu. Jadi nanti ada masanya kalau insya Allah secara ininya investor tuh yang berebut gitu ya, bisa dibilang tanda kutip yang mau invest gitu. Karena kita punya pengalaman kemarin Teh, ada yang investor di batch ke-1 dia mau invest ke batch 2 gitu, mau berapa puluh porsi saham gitu ya. Jadi qadarullahnya lagi ada dinas di luar gitu dan nggak kebagian slotnya. Ya gimana? Masa kita yang harus ngemis gitu ya, makanya bener
ada gitu ya, memang dalam tahapan bisnis tuh investor yang ngemis-ngemis gitu ya, bisa dibilang yang mau join tuh ada gitu. Dan kita alhamdulillah, bismillah, ya udah pernah ngalamin itu. Jadi bukan cuman sekedar teori atau cuman bahasa doang gitu. Kita walk the talk lah secara ini. Jadi emang udah ada yang sampai ke arah sana gitu. Investor mah mau kok sebenarnya kalau kita bisnisnya bagus, pertama di manage dengan baik, terus secara ininya adalah ya kita fair aja gitu. Nilai-nilai yang kita ini kan tuh bukan cuma sekedar tekstual, tapi memang kita jalankan gitu sih Teh. Jadi ya mungkin itu sih. Semoga menjawab ya. Wah, luar biasa, Kang. Ini saya jadinya ngerasa ngabuburit sama daging nih, Kang. Oke, ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya, Mas, sebelum kita sudahi hari ini. Ada dari Kak Bakyas. Nah, kalau misalkan donat kan masa simpannya itu cukup pendek nih, Mas. Ada strategi khusus nggak kalau misalkan kita bisnisnya itu bergelut di makanan-makanan yang emang mudah basi atau masa penyimpanannya pendek? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi di sini tuh ya alhamdulillahnya kita bisa ngehack ya, ngehack tapi sekaligus jadi value gitu, value di Donatsu gitu. Donatsu sendiri memang donatnya kita display itu adalah donat-donat yang belum ada campuran glaze sama toppingnya. Jadi relatif aman dan kita masa tahan juga Teh gitu. Jadi alhamdulillahnya saat ini sebelum H+3 tuh semuanya udah habis terus gitu di outlet gitu. Jadi ya ribuan lah gitu ya secara ini. Jadi secara resiko udah bisa kita mitigasi. Beda dibandingkan dengan mungkin kompetitor yang lainnya gitu yang secara donatnya udah dihias-hias gitu ya, ketahanannya mungkin lama, mungkin makanya itu dijual buy one get one gitu, dipromoin, di campaign segala macam. Nah, alhamdulillahnya Donatsu ini ya bisa dibilang sold out gitu ya produknya gitu. Karena kita H+3 ketahanannya gitu, tapi sebelum H+3 tuh udah pada habis alhamdulillahnya gitu. Dan secara ininya ya alhamdulillah gitu diterima dengan baik. Nah, gimana caranya tadi ya ada follow up questionnya adalah gimana caranya kalau misalkan produk-produk yang ketahanan produknya itu ya cukup pendek gitu ya secara timeline-nya gitu ya. Mungkin secara kita kan di sister brand kita atau di grup kita yang lain juga kita ada ya produk-produk kayak Korean food gitu ya, spicy one segala macam itu, topochi, hack ramen gitu. Jadi yang memang secara ininya adalah banyak pakai frozen food gitu ya secara ini. Jadi harus bisa punya ilmu forecasting sih kalau menurut saya ya. Jadi kita harus tahu gitu ya secara kebutuhan di outlet atau kebutuhan kita untuk nge-supply itu berapa banyak gitu. Dan ini yang udah kita terapin juga di Donatsu. Meskipun H+3 tapi kita punya nerapin juga forecasting gitu di setiap outlet tuh. Jadi anak-anak tim SPV-nya atau supervisornya tuh udah harus tahu tuh kebutuhan donat, misalkan kayak high season kemarin di akhir Desember, atau surprisingly kita kemarin nggak expect di Ramadan ini bagus gitu ya. Kita pikir kemarin tuh stok dikit gitu ya, ternyata Masya Allah gitu ya, orang ya masih banyak antrian, masih banyak opsi gitu untuk bisa tetap nikmatin Donatsu, bukan cuma untuk dirinya sendiri tapi bisa juga untuk orang lain gitu ya, berbagi dengan Donatsu untuk takjil, untuk berbagi segala macam. Nah, ya kita alhamdulillah gitu, Masya Allah ternyata terbukti gitu ya, di Ramadan aja kita ya nggak turun gitu secara salesnya gitu, dan justru malah kreditnya lumayan gitu kemarin ya, Masya Allah sampai maghrib. Tapi alhamdulillah kita juga ngasih takjil juga ke teman-teman dan pembeli konsumen di Donatsu gitu. Jadi mungkin secara ini adalah forecasting tadi, kalau ngeliatin ininya ya Teh ya, forecastingnya harus belajar ilmu forecastingnya juga. Jadi tahu gitu kapan harus kita stok banyak, meskipun udah di forecasting aja tuh bisa aja miss gitu. Jadi kita udah ikhtiarkan, kita udah punya strateginya aja tuh bisa aja miss gitu, apalagi nggak di forecast gitu sih. Dan harus cari partner juga sih gitu ya, kayak untuk logistiknya kalau misalkan harus pengiriman di luar kota gitu harus cari partner juga sih untuk bisa nge-support itu semua gitu. Wah, luar biasa nih Kang Basit. Ini benar-benar seru banget ya sore hari ini Foodies on sharingnya. Tapi aku mau ngasih info sedikit nih sama sahabat Foodies. Izin sebentar ya Mas ya. Boleh. Jadi nih buat sahabat Foodies. Oke. Oke, jadi buat sahabat Foodies nih yang mungkin mau memulai bisnis dari rumah nih, ini juga bisa jadi kesempatan juga buat ambil peluang di bisnis kuliner nih. Nah, Foodies ada
kelas ya, kelas bakery. Jadi teman-teman bisa membangun bisnis bakery mulai dari ide produk sama resepnya juga udah disediain nih sama Foodies. Nah, dan di IG Live ini teman-teman bisa dapetin promonya juga ya. Teman-teman bisa langsung klik nih link yang udah di-pin atau teman-teman bisa menghubungi customer Foodies di 081 3121479974 atau bisa DM Instagramnya Foodies. Pokoknya di sini ya teman-teman bisa menggali peluang bisnis bakery, terus juga ekspor model bisnisnya juga, terus juga langkah-langkah untuk membangun bisnis bakery ini dari awal sampai store-nya berjalan, strategi growth-nya seperti apa, terus juga menjalankan operasionalnya hingga ekspor inovasinya. Atau mungkin teman-teman juga tertarik nih buat investasi di Donatsu Mas, juga ya Mas ya. Boleh langsung ke Instagramnya Donatsu. Nah, teman-teman bisa langsung diskusi nih sama timnya Donatsu. Oke, paling untuk menutup sesi hari ini nih Mas, boleh share quotes-nya atau mungkin closing statement nih Mas. aduh, Masya Allah. Apa ya? Mungkin sebenarnya closing statement aja ya, kalau quotes Boleh, terlalu boleh. banget. Kan orang terlalu motivator atau gimana teh. Ya Bismillah teman-teman gitu ya, baik yang baru mulai bisnis atau baru mau mulai bisnis atau masih menjalankan bisnisnya saat ini, diyakini bahwasanya setiap ikhtiar yang teman-teman jalankan adalah ya ibadah gitu ya. Diyakini sebagai niat untuk beribadah, untuk berkarya, menghasilkan sesuatu baik untuk diri sendiri, untuk lingkungan, untuk masyarakat, untuk Indonesia gitu ya, untuk yang lebih besarnya gitu. Jadi apapun rintangannya ya dihadapi ya dengan apa ya, dengan senyuman, dengan solusi. Allah juga Allah akan mengiringi dengan solusi yang hadir gitu setiap permasalahan atau isu yang teman-teman hadapi juga gitu. Dan di sini secara ini udah banyak ya, maksudnya kalau misalkan kita ada kesulitan, ada isu, ada permasalahan, ini udah ada nih tempatnya nih, Foodies gitu ya. Apalagi ya kalau teman-teman di bidang kuliner gitu ya, itu udah ada sekolahnya. Dulu mah mungkin belum ada gitu ya. Mungkin dulu belum ada tempatnya gitu. Secara ininya ya teman-teman bisa dikuatin lagi aja niatnya untuk beribadah. Kalau lebih spesifiknya lagi adalah berbisnis ya gitu ya, untuk bisa digolongkan nanti sesurga dengan Rasulullah gitu ya, dengan para sahabat juga nantinya gitu ya, insya Allah 9 dari 10 pintu rezeki itu kan dari kita berbisnis ya, insya Allah kayak gitu. Jadi jangan takut, jangan khawatir, yang ada di depan jalani saat ini dulu dan mulai terus iterasi gitu ya, feedback, evaluasi segala macam ya, insya Allah nanti dapat solusinya gitu. Mungkin solusinya nggak datang dengan instan gitu ya, tapi nanti bisa di kemudian hari atau pada saat nanti teman-teman udah mulai down banget gitu, baru ada solusinya gitu. Jadi gitu sih teh. Mungkin ya ini juga masih jadi catatan juga ya pribadi, masih banyak yang harus belajar, masih banyak yang harus dibenahi juga. Mohon doanya ke teman-teman semuanya juga, mudah-mudahan teman-teman juga yang lagi berbisnis dimudahkan, diberkahi dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah yang sempurna gitu. Amin. Wah, terima kasih banyak Mas Basit nih. Terima kasih juga buat teman-teman foodpreneur semua yang udah nonton nih seru-seruan ya sore hari ini. Terima kasih waktunya Mas Basit. Semoga sore hari ini bermanfaat untuk sahabat foodie semua yang nonton dan juga bisa jadi pahala atau berkat juga nih buat Mas Basit dan juga Donatsu. Dan semoga segera ya Donatsu bisa membirukan Indonesia ya Mas ya. Amin. Oh, di Ramadan. Ya, Bah. Mas Basit juga ditunggu nih di Foodies buat main-main ya Mas. Boleh teh, insya Allah nanti bermain ke sana sama teman-teman. Ya mungkin sebelum mengakhiri sesi kita boleh foto dulu nggak Mas pakai logonya Foodies. Nah kita kalau foto biasanya kayak gini nih Mas gayanya. Oke. Ya teman-teman mungkin boleh di screenshot, terus juga kalau misalnya mau ada yang share juga boleh banget. Nanti tag ke Instagramnya Foodies, Donatsu dan juga Mas Basit ya. Boleh di 1, 2, 3. Oke, itu dia teman-teman sharing kita sama Mas Basit dari Donatsu. Seru banget. Pokoknya teman-teman nantikan lagi sedekah ilmu Ramadan karena kita ada dari Senin sampai Jumat. Tentunya sama narasumber-narasumber yang luar biasa. Pokoknya teman-teman
semangat terus puasanya, juga bisnis kulinernya maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Makasih Mas. Sama-sama.